kebutuhan ambulan bagi mereka yang sakit dan ketiadaan biaya untuk datang ke rumah sakit sangatlah diharapkan. Tidak sedikit ambulan yang ada dan operasi, tetapi tidak semuanya gratis untuk sopir, bensin, dan tol. Untuk itu, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia berinisiatif mengadakan ambulan yang benar-benar gratis dan melayani dengan sepenuh hati. 8 unit ambulan belumlah cukup untuk melayani masyarakat di wilayah pelayanan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu para donatur di BMI COP Festival 2022 bergotong royong dalam pengadaan ambulan gratis ini. Dalam program lelang ambulan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Informasi lebih lanjut, hubungi. Kami tunggu di BMI COP Festival 2022 Spring Club Tangerang. Baik, kita berikan tepuk tangan selanjutnya adalah pemapar Pak Kasmita SEMM memberikan paparan materinya pakai C, Casmita. Oh iya. Kalau pakai H, Hasmita ya. Iya, baik. Beliau Pak Ketua jangan ikut-ikut. Nah, beliau adalah manajer divisi Ziswaf Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Jadi nanti akan banyak pertanyaan Pak Casmita dan mudah-mudahan yang paling menarik ada ambulans. Siap. Betul ya, karena sebagai manajer Ziswaf Zakat Infak Sedekah Wakaf KOP Syah BMI, presentasi kegiatan Ziswaf dan donasi ambulans. Layar, waktu dan panggung milik Bapak. Silakan tepuk tangan untuk Pak Casmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara BMI COF ini, izinkan saya untuk menyampaikan program Jiswab sekaligus mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berbuat baik demi kebaikan masyarakat dan anggota di lingkungan kita semua. Ini adalah, mohon izin, ada mungkin gambar ini ada yang menganggap tidak layak, tapi inilah kenyataannya yang harus kami sampaikan. Silakan dilanjut. Jiswab adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Intinya bagaimana kita berbuat baik dengan Jiswab ini, karena Jiswab ini adalah instrumen yang Allah berikan untuk membantu sesama dalam hal kegiatan sosial. Kenapa sih kita harus berjiswab? Pertama itu perintah agama, ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, di koperasi ini ada peraturan Menteri Koperasi nomor 11 tahun 2017. Bahwa koperasi syariah wajib memiliki unit Jiswab. Yang sebelumnya di peraturan nomor 16 tahun 2015, koperasi syariah boleh memiliki unit Jiswab. Bahasa boleh berubah di Permenkop 11 menjadi wajib. Dan yang ketiga, ada peradaban baru koperasi yang memotivasi kita, koperasi itu harus besar. Koperasi itu jangan dianggap kecil. Koperasi itu adanya di pojok sekolah yang hanya jualan cikih dan jualan alat tulis. Tapi harus ada di image kita, harus ada dalam pikiran kita, koperasi itu harus besar. Yang kedua, koperasi itu harus profesional, tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang ketiga, koperasi itu harus mandiri, berkarakter dan bermartabat. Koperasi itu harus memiliki
pemberdayaan, baik untuk anggota dan untuk masyarakat. Dan koperasi itu harus peduli sesama. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mahrus, ya mungkin salah satu pembedanya adalah koperasi BMI memiliki unit pemberdayaan dan unit Jiswaf untuk peduli sesama, peduli terhadap anggotanya. Lanjut. Apa saja kegiatan Jiswaf di koperasi BMI? Pertama, ini adalah HRSA, Hibah Rumah Siap Huni. Kami sudah membangun 350 rumah siap huni. Dan 213 di Kabupaten Tangerang, Pak Bupati. Besar satu unit rumahnya itu rata-rata 50 juta. Kok bisa BMI memberikan rumah, satu unit rumah 50 juta? Kalau kita berkata bisa, insya Allah bisa. Dan ini sudah dibuktikan, bahkan di unit ke-300 kita mendapatkan rekor muri. Koperasi yang terus-menerus membangun rumah gratis untuk masyarakat dan untuk anggota. Sekaligus 2 rekor muri. Yang kedua, kami ada program namanya Sani Mesra. Sanitasi masjid, musolah, dan pesantren. Rata-rata musolah, masjid, dan pesantren itu tidak memiliki sanitasi. Bahkan ada juga tidak terurus. Kami edukasi bagaimana untuk memiliki sanitasi, dan Sani Mesra ini yang sudah terbangun 145 unit. Yang ketiga ada sanitasi duafa. Tadi yang sudah disampaikan. Bagi anggota kita yang masih produktif, mereka bisa mengakses namanya produk MTS, Mikro Tata Sanitasi. Tapi bagaimana untuk anggota kita yang tidak mampu dan untuk masyarakat yang tidak mampu? Mereka tidak bisa mencicil. Apalagi kalau sudah tua, sudah renta, mereka harus keluar untuk BAB. Kami ada bantuannya, namanya sanitasi duafa, 138 unit yang sudah kami bangun. Ada juga bedah musola. Bedah musola sudah 17 unit. Kami mungkin hanya motornya, hanya penggeraknya, dan berikutnya masyarakat yang akan melanjutkan, dan kami akan memantau musola itu harus selesai. Banyak musola yang sudah berdiri lama tapi tidak terurus. Alhamdulillah banyak musola yang sudah selesai dan sudah terbangun. Ada evakuasi ODGJ, sekarang ada 15 ODGJ, 3 di tahun ini yang sudah kami evakuasi. Ada anak asuh 80 orang. Ada bantuan paket sembako 292 orang yang kami berikan tiap bulan rutin. Ini mereka yang hidup sendiri tanpa saudara, tanpa anak, dan tanpa keluarga. Sudah tua renta, tidak ada penghasilan. Kami berikan sembako. Bahkan ada beberapa RT yang kami titipkan, tolong ini sembakonya dan tolong beri makan mereka. Dan sekarang ambulan gratis ada 8 unit yang Kopsah BMI jalankan. Ada di Kabupaten Tangerang 3 unit, di Kabupaten Serang 1 unit, di Kota Serang ada 1 unit, Kabupaten Lebak 1 unit, Kabupaten Pandeglang 1 unit, dan 1 lagi di Kabupaten Bogor 1 unit, Bogor wilayah barat. Berikutnya kita ada, nah karena 8 unit ini belum memenuhi permintaan yang ada, untuk itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian sama-sama berdonasi. Kami tahu dari tahun 2018 mulai ada 10 pasien, berikutnya ada 58 pasien, berikutnya ada 278 pasien, dan tahun ini, tahun 2021 kemarin ada 517 pasien. Dan ambulan kami yang terus bolak-balik perjalanan, ada 1.800 perjalanan di tahun 2021. Kekurangan ambulan ini yang menjadi masalah. Untuk itu, lanjut. Kita sama-sama gotong royong untuk mengadakan ambulan ini. Kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menjadi sponsor dalam ambulan ini,
silakan untuk golongan 1 sebesar 25 juta, nanti logonya akan ditempel di ambulan, di pintu sebelah samping, dan sponsor golongan 2 ada 10 juta, sponsor golongan 3 5 juta. Dan donasi di bawah 5 juta nanti mungkin akan ada di dalam ambulannya. Ya, ini golongan bukan dorongan. Insya Allah keuntungannya dapat promosi logo perusahaan selama ambulan operasional, dapat dirasakan manfaatnya karena BMI dekat dengan masyarakat yang membutuhkan, dapat dana yang terkumpul tidak sedikit pun digunakan oleh koperasi dan kami salurkan sepenuhnya untuk program ambulan ini karena Jiswaf Koperasi BMI tidak mengambil sedikit pun hak amil, walaupun diperbolehkan untuk mengambil hak amil. Dan terakhir tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berbuat baik bersama-sama. Selanjutnya mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suhai ada di mana Mas Suhai? Bapak tetap ada di situ. Saya ada di samping Mbak Sahnas. Kaget saya. Mas Suhai silakan untuk Bapak ada di atas tetap ya Pak. Mas Ya. Suhai silakan untuk Bapak Ibu yang ada di floor memberikan pertanyaan kepada Pak Jasmita. Betul. Silakan. Silakan, mungkin ada dari para tamu undangan. Yang di belakang Silakan angkat tangan. kayaknya aman semua nih. Aman ya. Aman semua. Betul ya. Jadi Pak Jasmita adalah manajer divisi Ziswaf Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Dari paparan tadi, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan dan ingin berkolaborasi, maka Mas Suhai akan memberikan waktu untuk Anda bertanya. Akan tetapi mungkin kalau mau konsultasi, ada meja konsultasi khusus ya Mas Suhai ya? Betul? Ada di belakang. Mana mejanya? Pojok. Di pojok. Pojok. Dari mana? pojok. Pojok sana. Yes. Oh, pojok situ. Baik. Di sebelah siap. sana ya, Di angkat sebelah tangan. sini Iya. ya. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada konsultasi ingin bertanya lebih jauh, meja di pojok ujung belakang sana sudah siap menerima banyak sekali pertanyaan. Adakah yang ingin ditanyakan langsung Silakan kepada para tamu undangan ya. Pak Boleh. Jasmita sebagai manajer divisi Ziswaf Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia? Nggak ada? Aman? Kalau gitu saya yang nanya aja kalau gitu ya. Ya. Pak Jasmita, apa yang diharapkan dari Bapak Ibu untuk bisa berkolaborasi dan pengalaman apa yang Bapak temukan di lapangan ketika masyarakat Indonesia terbantu soal kesehatan dan hal-hal tadi yang dipaparkan? Silakan. Pak Jas. Ya, tadi kami sampaikan kita kekurangan armada ambulan, ya. Tentunya yang diharapkan adalah kita sama-sama gotong royong mengadakan ambulan, ya. Alhamdulillah tadi saya dapat informasi kita dapat 1 ambulan, ya. Siapa itu? Ya. Ada dari Pak Radius, ya, 1 ambulan. Pak Radius, silakan Radius, berdiri silakan. dulu Pak Radius. Oke. Ya, kameranya di situ. Pak Mas Suhai, kasih mic-nya dulu ke. Siap, Ya, Pak silakan Radius. Mas Suhai untuk mewawancara. Mas Suhai yang wawancara. Oh, saya deh. Ya. Pak Radius, mengapa ini menjadi praktik baik, niatan yang direalisasikan, apa yang membuat Bapak tergerak untuk melakukan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambulan satu-satunya alat ya menurut saya, alat bagi seorang yang tidak mampu apalagi dalam kondisi sakit. Itu berarti kalau kita biasa membiayai orang untuk bekerja, usaha. Nah, posisi paling tidak baik dan saya paling khawatir kalau saya pun tertimpa posisi seperti itu. Suatu hari ini mungkin kita dalam kondisi baik, tetapi
di agama saya, di Islam mengajarkan bahwa selalu ada hari baik dan hari buruk. Betul. Ada qada dan qadar. Itu yang berpikir saat kita kondisi baik kita bisa memberikan, ya kita berikan. Karena kita tidak pernah tahu apa itu waktu itu kapan datang kepada kita. Yang pasti kita akan kembali semua ke tanah. Seperti itu. Mungkin yang memotivasi saya. Dan saya melihat langsung banyak sekali kebutuhan-kebutuhan ambulan di kita punya 200.000 anggota tersebar di Banten dan Jabar, dan saya melihat bahwa memang kebutuhan ambulan itu masih kurang, sehingga mudah-mudahan kepada yang hadir di sini juga bisa berkontribusi untuk kebaikan keluarga kita ataupun saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Radius, terima kasih banyak. Pak Radius, benar sekali bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru gitu ya. Tidak pernah ada kesulitan dalam kehidupan manusia, nggak mungkin lah gitu ya. Pasti ada kesulitan, ada hambatan, ada rasa sakit. Tetapi Tuhan pun menjanjikan di setiap kesulitan ada kemudahan. Dan kemudahan itu adalah kolaborasi kita semua. Setuju? Oke. Bapak punya anak? Ya, bujangan. Sok tahu Bapak. Anak saya ada. Bukan ada. Saya punya 3 anak, 1 istri. Oh, itu gak usah ditekankan yang kedua ya Pak ya. Iya. 3 anak, 1 istri. Sebetulnya kalau Bapak melakukan praktik baik, karena ini adalah sebuah contoh untuk buah hati Anda bukan? Insya Allah. Iya, dan pasti kalau Anda melakukan hal baik, karena suatu ketika kita gak pernah tahu anak kita ditolong oleh siapa, setuju? Itu memang harapan saya. Amin, ya rabbal alamin. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pak Radius. Pak Jas mau ngomong apa? Selain Pak Radius, di internal melalui grup WA, ya karyawan-karyawan kita dalam jangka waktu 3 hari, alhamdulillah sudah terkumpul 30 juta. Wow, luar biasa. Baik. Harga ambulans berapa? Harga ambulan 250 juta, Pak. Oke. 250 juta. 250. Pak Bupati berminat? Iya, saya melihat Pak Bupati mengangguk-ngangguk ya, iya. Paham maksudnya kan ya Pak? Paham, betul, nuhun pisan. Pak Bupati terima kasih. Pak Jas, sebelum nanti ada waktu kesempatan untuk yang lain presentasi mengenai pitching bisnis, silakan Pak Jas. Terakhir, strong message, take home message untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini dan juga yang sedang menyaksikan secara online. Apa yang ingin disampaikan kepada semua yang hadir? Silakan Pak Jas. Terima kasih Mbak Sasnas. Syahnas Pak Jas. Syahnas. Iya. Ya. Gantian silakan. Ya, di masyarakat banyak memang beredar ambulan. Ya, bahkan pemerintah juga sudah mengadakan ambulan di puskesmas-puskesmas dan desa-desa juga banyak ambulan. Ya, tapi kadang keluhan masyarakat ada saja. Ya, ambulan itu gratis, tapi tidak dengan sopirnya, tidak dengan bensinnya, tidak dengan tolnya. Ya, kami full gratis semua, bahkan kami sopirnya siap 24 jam. Ya. Bahkan kami ikut mendampingi bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS. Alhamdulillah kami koordinasi dengan Pak Kadis Sosial, Pak Cas, tolong kalau ada masyarakat yang belum punya BPJS, koordinasi ke saya. Ya, luar biasa, support Kadis Sosial Kabupaten Tangerang. Ya. Ya, insya Allah ya kami dampingi ya bagaimana mereka berobat jalan, pulang pergi, yang cuci darah ya, itu cuci darah seminggu 2 kali, yang kanker otak, dan kemarin mohon maaf ada di daerah Cisoka ya yang tumor besar di sini ya, dan itu berita duka cita buat kita ya, belum lama beliau meninggal ya, kita dampingi terus ya, alhamdulillah di malam tahlilan juga Pak tim kita juga hadir di lokasi tersebut ya. Tidak ada keluarga, tidak ada anak, tidak ada istri dan yang lainnya,
hanya hidup sendiri di musola dan warga gotong royong membangun rumah gubuk untuk tempat tinggalnya, karena musolahnya kan dipakai tidur, dia sakit, yang ngompol di situ musola kotor, jadi dibuatkanlah itu. Jadi masyarakat di sekitar kita tidak semuanya seperti kita, masih banyak yang di bawah kita, untuk itu kita sama-sama berbagi. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Cas dan Mbak Sahnas. Yes. Ya. Di sini ada Mbak Yuni dari majalah Peluang, katanya mau nyumbang buat ambulan. Alhamdulillah. Silakan Bu Yuni, luar biasa nih. Ya, demi kemajuan untuk semuanya, saya akan memberikan rezeki dari majalah Peluang, atas nama majalah Peluang sebesar 10 juta untuk ambulannya. Terima kasih. Alhamdulillah Mbak Yuni, terima kasih banyak dan mudah-mudahan berita di majalah Peluang selalu menjadi ujung pena. Iya. Itu dirut pemretnya belum katanya Pak Ketua. Iya. Mudah-mudahan selalu menjadi ujung informasi karena kekuatan diksi, kekuatan kata akan menggerakkan kita semua untuk membentuk empati dan menolong sesama. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mbak Yun terima kasih. Pak Cas terima kasih banyak.